Hai, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyelidiki batin kita masing-masing. Di sini saya meminta untuk teman-teman sangat open mind. Jadi kita akan berbicara lebih jujur lagi. Mungkin kita akan membicarakan sesuatu yang agak sensitif. Silakan kamu ikuti video ini hingga selesai. Dulunya sama seperti rata-rata orang Indonesia, saya menjalankan ibadah saya itu mengikuti apa yang diyakini, apa yang diajarkan oleh orang tua, apa yang dianjurkan di dalam agama yang saya yakini, perintahnya, larangannya. Ketika saya menjalankan kegiatan beribadah itu, saya sering merasa hati saya damai, merasa hati saya tenang. Kadang-kadang, ya, harus saya akui kadang-kadang. Kadang-kadang, bahkan lebih sering, saya merasa bahwa proses ibadah yang saya kerjakan itu lebih kepada rutinitas, ya. Saya merasa ada semacam kehampaan, semacam kegersangan gitu ya, meskipun saya rutin melakukan ibadah itu seperti yang diperintahkan dalam agama saya. Tapi saya merasa bahwa hati saya tidak terpenuhi gitu ya. Mulai merasakan bahwa walaupun saya rajin dalam ibadah saya itu, tapi saya sepertinya hanya robot aja, ya, hanya rutinitas aja. Tapi kalau tidak saya kerjakan, saya merasa ada yang kurang. Saya merasa bukan perasaan berdosa, ya, bukan, tapi hanya merasa ada yang kurang seperti itu. Saya juga sering bertanya-tanya, ya, itu terjadi sebenarnya sudah lama sekali. Saya bertanya-tanya, kenapa orang-orang yang istilahnya tokoh-tokoh agama, ya, baik di agama yang saya yakini maupun agama tetangga, itu kok sering berselisih paham, sering bertengkar antara mereka sendiri. Saya bingung, bukankah inti dari beribadah itu adalah untuk menyembah Tuhan, ya, memohon, berdoa dan sebagainya itu. Tapi kok saya melihat justru orang-orang yang menjadi teladan kita, menjadi panutan kita sebagai jemaat biasa, kok kadang-kadang bersikap atau melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip di luar dugaan. Mana mungkin orang yang begitu taat, begitu takwa menjalankan ritual ibadahnya yang tidak pernah kelewat sekalipun gitu ya, kok bisa melakukan suatu perbuatan yang bahkan bisa tergolong kejahatan, ya. Saya merasa sangat miris gitu ya. Kalau misalnya Tuhan itu bisa saya temui, saya ingin bertanya gimana perasaannya, gimana perasaannya melihat umatnya terpecah belah seperti itu. Belum lagi kejadian-kejadian yang saya ingat betul waktu itu, kalau nggak salah di tahun 2017, ada kejadian itu yang anak usia 5 tahun, kalau nggak salah dianiaya oleh ibu angkatnya, udah diforsir suruh mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian meninggal karena dianiaya, dibentur-benturkan ke dinding kepalanya, sampai kasus itu menyedot perhatian publik gitu ya. Di tahun 2017 kejadian itu sangat memukul saya, sangat memukul batin saya. Kemudian berturut-turut tidak lama ya, ada juga kejadian gitu kan, seorang yang dikenal sebagai hamba Tuhan, orang yang rajin beribadah, mengalami tindakan yang sangat sangat biadab, mengalami kejadian yang sangat biadab ya, sehingga dia dia terbunuh, diperkosa, kemudian dibuang begitu saja. Padahal orang ini adalah orang yang taat beribadah. Terus terang pada saat itu saya merenung, hal itu terjadi bersamaan dengan dark night of the soul saya waktu itu ya, beruntun gitu ya terjadinya. Di satu sisi saya mengalami masalah pribadi gitu ya. Di sisi lain saya juga melihat bagaimana kehidupan itu begitu hancurnya, begitu mengerikannya dunia ini gitu ya. Banyak orang beribadah, ya, banyak orang yang menjadi begitu religius gitu ya, begitu religius, dan juga akses untuk beribadah itu dimudahkan gitu ya dengan berkembangnya teknologi dan sebagainya. Jadi kitab suci itu bisa dibaca lewat handphone gitu, tidak lagi mau dibawa-bawa gitu. Saya berencana bertanya, seandainya bisa bertemu dengan Tuhan, saya ingin bertanya, kenapa kamu tidak menolong anak
kecil itu, yang sudah minta tolong, yang tidak berdaya, ya, tidak berdosa. Kenapa kamu tidak menolong? Bukankah kamu maha kuasa? Kemudian saya juga mempertanyakan kasus tadi, ada orang yang begitu taat, begitu takwanya, mengabdikan hidup untuk agama, untuk menyembahmu, tapi kamu tidak bergeming, tidak menolong. Bukankah Tuhan maha kuasa sehingga bisa melakukan apa saja untuk mencegah terjadinya kejahatan itu? Saya berada dalam kegelapan, saya bingung sekali, dan tidak ada seorang pun yang mampu tidak ada suatu hal yang membuat batin saya menjadi terang, ya, pertanyaan itu, ya. Saya tahu bahwa mungkin pertanyaan seperti itu akan dianggap sangat berdosa, sangat tabu, ya. Tapi kenapa orang tidak mempertanyakannya? Saya sampai heran sendiri, apa cuma saya yang mempertanyakan hal itu, gitu ya. Mungkin mereka bilang, oh itu sudah takdirnya. Kalau takdir berarti sepenuhnya kehendak Tuhan. Alangkah kejam Tuhan, gitu ya. Jadi saya mentok, ya, tapi dalam hati, jauh di dalam hati saya ada perasaan samar-samar, suatu keyakinan bahwa seandainya Tuhan itu ada, maka Tuhan itu pasti tidak seperti yang selama ini orang katakan, tidak seperti yang selama ini diajarkan kepada saya, kepada kita. Pasti ada yang salah, karena saya yakin kalau Tuhan itu ada, dan Tuhan itu pasti ada. Tidak mungkin ada orang menciptakan kata Tuhan tanpa menyadari ada Dia, ya, kalau bisa saya sebut Dia. Saya pikir pastilah Dia tidak seperti itu. Ada keyakinan dalam diri saya bahwa Tuhan itu baik dan tidak ada kebaikannya. Tuhan itu cinta, Tuhan itu baik, dan pasti tidak ada kebalikannya. Dia tidak cemburu, Dia tidak marah, Dia tidak membalas. Lalu kalau begitu, siapa yang menghukum orang yang melakukan kejahatan? Tidak adil dong kalau Tuhan tidak menghukumnya, gitu ya. Ya, pada saat itu saya pikir ya mungkin itu hanya hukum sebab akibat, ya, hukum tabur tuai. Kapan dia mengalami pembalasan atas perbuatannya itu hanya masalah waktu. Pada saat itu saya berpikir begitu. Spiritual mengajarkan saya membuka wawasan dan membuka rahasia-rahasia itu pada akhirnya, pada waktunya. Mungkin pada saat itu ketika pertanyaan itu mulai bermunculan, mungkin ada juga di dalam diri kamu, jangan takut dengan pertanyaan itu, jangan menganggap dirimu gila, jangan menganggap dirimu penuh dosa, ataupun murtad, ataupun syirik, gitu ya. Ketika kamu muncul pertanyaan seperti itu, jangan takut, itu adalah awal mula kamu bangkitnya kesadaran kamu terhadap sesuatu yang lebih hakikat, sesuatu yang jauh melebihi apa yang selama ini diajarkan pada kita, ya. Sejalan dan seiring dengan kemampuan saya bermeditasi, entah kenapa pemahaman itu terjadi begitu saja, seolah-olah muncul dari dalam diri sendiri, dan seperti ada, kalau bisa saya sebutkan, seperti ada pembimbing di dalam diri saya sendiri yang membukakan wawasan atau pengetahuan itu. Kalau diistilahkan, tersingkaplah kabutnya itu sedikit demi sedikit melalui berbagai macam sinkronitas, sampai kemudian saya menyadari tata laku ibadah yang diajarkan oleh agama saya dan juga misalnya agama tetangga itu dimaksudkan untuk apa. Jadi kejadiannya saya menjalankan laku ibadah itu karena disuruh, saya tidak tahu maknanya apa, pokoknya begini, dan kemudian hati saya menjadi gersang. Setelah mengalaminya, saya akhirnya menyadari secara terbalik, ya, setelah mengetahui hakikat dari ritual keagamaan, apa intinya, apa hakikatnya, bukan sekedar disuruh, kita takut dihukum kalau kita tidak melakukannya, ya, tapi makna terdalamnya, saya justru melakukannya dengan dengan sendirinya, ya. Beda ketika kamu melakukan sesuatu karena disuruh, karena takut, dibandingkan dengan ketika kamu melakukan sesuatu kamu tahu betul kenapa harus begitu, maka kamu mau disuruh, mau tidak, mau diganjar surga, mau diganjar neraka, kamu akan melakukannya. Jadi semuanya akan terjadi dengan natural.
Saya ambil contoh di dalam keyakinan umat Islam baru saja berlalu ya, yaitu kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Melalui perenungan, melalui proses kontemplasi, saya menemukan bahwa ternyata berpuasa itu sebenarnya adalah tindakan mindfulness, ya. Secara fisik, ya, ketika seseorang berpuasa, maka kemampuan berpuasa itu kan tidak hanya dilakukan oleh umat Muslim, ya, tapi juga di agama Kristen juga ada, Buddha ada, Hindu juga ada, berpantang diri istilahnya ya. Hanya aja masing-masing agama mempunyai aturan sendiri bagaimana cara mereka berpuasa gitu kan, dan juga waktunya. Tapi pada intinya secara fisik berpuasa itu membuat kita menselaraskan energi yang ada di dalam tubuh kita, mengheningkan tubuh kita yang merupakan pada dasarnya merupakan kuil dari jiwa kita, kuil dari roh kita. Itu mengheningkan tubuh, membuat tubuh kita menjadi mindfulness, organ-organ dalam, dengan tidak mengasup makanan tertentu pada jam-jam tertentu, maka kita diharapkan dapat mendengarkan tubuh kita sendiri. Itu secara fisik, keuntungannya secara fisik ya. Kemudian maksud yang sesungguhnya adalah berpuasa itu ya mindfulness sebenarnya, tindakan mindfulness ya. Kita diharapkan untuk lebih mawas diri ketika berpuasa ya. Bukan hanya tidak mengasup makanan tertentu, tapi kita mendengarkan gejolak emosi, gejolak pikiran kita sendiri. Bukan semata-mata mengontrol, saya lagi berpuasa ini, saya tidak mau gibahin orang gitu ya. Meskipun kamu sendirian pun ya, berpuasa dimaksudkan untuk menyadari berbagai macam timbul tenggelamnya pikiran dan juga emosi yang ada di dalam diri kita sendiri ya. Mengheningkan diri, mengheningkan batin, menjernihkan pikiran, itu tujuan utama dari puasa. Dan menariknya, berpuasa mungkin ya karena begitu besar manfaatnya, maka puasa ini terutama di dalam agama Islam itu diwajibkan untuk dilakukan secara serentak, secara bersamaan. Bayangkan efeknya jika jutaan umat yang menjalankan puasa ini serentak, mereka semua mengheningkan batin mereka, mengheningkan diri mereka, menguasai, mengambil alih dalam arti lebih sadar di dalam diri mereka, dan dilakukan 1 bulan penuh, maka proses kebangkitan spiritual, proses kesadaran itu diharapkan terjadi serentak dan intens 30 hari. Manfaatnya akan luar biasa sekali. Dengan catatan agar orang-orang tersebut mengerti apa hakikat puasanya. Jika tidak mengerti apa hakikat puasa itu, maka itu hanya akan menjadi ritual, hanya akan menjadi sebuah proses ibadah yang ya memang harus dijalani tiap tahun, mirip dengan ibadah harian yang kita lakukan. Kita tidak tahu mengapa, pokoknya begitu. Melakukan sesuatu karena disuruh, atau melakukan sesuatu karena kita butuh, atau karena kita memang semestinya begitu dengan sendirinya, itu akan membuat kita mengalami pendalaman makna yang luar biasa. Dan pada akhirnya ya kita akan semakin meningkat kesadaran kita. Saya berani menyimpulkan bahwa sesungguhnya semua agama itu memiliki dasar yang sama, yaitu spiritual. Spiritual adalah bentuk paling murni dari setiap agama, apapun agamanya. Ada yang menyebutnya agama, ada yang menyebutnya aliran kepercayaan. Saya menemukan, jadi pada akhirnya saya bersyukur bahwa saya tidak tersesat. Saya berterima kasih bahwa saya terpanggil untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan, bahkan saya katakan tadi saya menggugat Tuhan gitu ya. Saya bersyukur bahwa ya memang ada satu ya, walaupun bukan sosok ya, sekarang saya menyadari bahwa Tuhan bukan sosok ya, bukanlah tanpa sadar kadang-kadang saya menganggap bahwa Tuhan itu besar tinggi
dan juga serem gitu ya, dan juga berwibawa gitu ya. Saya sudah mulai dulunya saya sudah mulai mempersonalisasikan, itu salah betul ya. Tapi saya bersyukur karena ya memang apa yang kita sebut Tuhan walaupun tidak sama dengan yang dulu saya yakini, itu memang ada sebuah sumber yang tak berawal, tak berakhir, yang tidak berwujud, tidak terpikirkan, tepat segala sesuatu ya, sumber dari segala sesuatu itu ternyata memang ada. Dan itu membuat saya menjadi lebih apa ya, lebih lega, dan kemudian saya menjadi oh pantas begini, oh ternyata selama ini apa ya, saya tertutupi oleh pemahaman, saya tertutupi oleh apa namanya tuh, belief system yang kita terima sejak kita kecil, dan sialnya tidak pernah sungguh-sungguh diajarkan kepada kita secara transparan. Biarkanlah, jadi jujurlah dengan diri sendiri, biarkan pertanyaan itu muncul ya. Spiritual tidak pernah memaksa orang-orang untuk, dan juga tidak pernah mendiskreditkan agama ini agama itu ya, dan juga tidak menjadi apa, sombong atau angkuh. Wah, saya mengerti loh ini, saya paham loh soal ini. Orang-orang itu banyak tidak sadar, berada dalam kondisi tidak sadar gitu ya, ataupun menghakimi gitu. Tidak, justru semakin kamu menyadari hakikat dari segala sesuatu, semakin kamu menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Sekian dulu video kali ini. Saya harap ini dapat menggugah apa ya, menggugah rasa ingin tahu dan juga kesadaran di dalam diri masing-masing dari teman-teman, sehingga ketika kita beribadah, kita tidak lagi hanya melakukannya karena perintah, karena belief system yang kita percaya selama ini, tapi membangunkan sel-sel kesadaran yang tertanam jauh di dalam diri, bangun dari ilusi dan juga menyadari hakikat, sehingga nanti kita bisa membandingkan, kita bisa menemukan apa yang esensi, apa yang bukan esensi, apa yang hakikat, apa yang bukan. Jangan khawatir, kesadaranmu, dirimu sendirilah yang akan membimbingmu pada kebenaran. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.